Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah pengelolaan citra pertemuan kedua ya. Maaf ya agak telat ini. Mohon maaf agak telat. Selamat pagi ya, semangat. Apa yang dimaksud dengan citra? Citra adalah data dua dimensi yang dapat ditampilkan ya atau dilihat, seperti di layar monitor, dicetak di kertas foto atau pita foto ya. Citra itu bisa bersifat optik ya, berupa foto, analog berupa sinyal video ya, contohnya pada monitor televisi yang sering kita lihat. Digital ya. Digital itu biasanya disimpan pada pita magnetik. Ini 20 tahun yang lalu memang disimpan pada pita magnetik ya. Jadi bentuknya pita hitam itu, tapi saat ini dalam bentuk kaset CD ya, yang lebih aman dan awet. Kapan kita harus melakukan pengolahan citra? Jika kita harus melakukan perbaikan atau modifikasi ya, untuk meningkatkan kualitas. Contohnya perbaikan ya, kita ngambil foto menggunakan kamera atau HP, ternyata hasilnya itu ya blur. Itu harus dilakukan perbaikan. Kalau modifikasi, misalkan kita mengambil foto itu ya wisudawan dari 20 orang misalkan, ternyata setelah diambil fotonya ternyata ada yang kurang. Itu fotonya harus dimodifikasi ya, misalkan ditambahkan foto apa atau ditambahkan foto apa ke dalam foto yang utama. Seperti itu. Jadi tergantung tujuan atau informasi yang ingin ditampilkan di dalam citra itu. Elemen dalam citra itu kapan salah satunya adalah perlu dikelompokkan, dicocokkan atau dikelompokkan. Misalkan kita ingin mengelompokkan wisudawan tahun 2001, berarti citra-citra yang tahun 2001 kita kelompokkan 2001, yang 2003 kita kelompokkan pada tahun 2003. Dicocokkan, misalkan kita ingin mengenali atau mencari orang tua yang hilang ya, jadi kita cocokkan foto 5 tahun yang lalu dengan foto yang kita tangkap sekarang ya, dicocokkan. Nanti kalau sudah cocok berarti orang tuanya yang hilang itu misalkan sudah ketemu. Kemudian foto itu perlu diukur. Ini berkaitan dengan penyimpanan data, misalkan di hard disk atau di mana. Diukur jumlah lebar panjangnya menjadikan ukuran pixel dan dalam bentuk megabyte. Itu berkaitan dengan penyimpanan data. Kemudian sebagian citra perlu digabung dengan bagian citra yang lain ya. Misalkan saya mengambil foto 3 kali ya, menggunakan kamera sebelah kiri, tengah, dan kanan. 3 foto itu harus saya gabung jadi satu yang untuk menghasilkan foto yang lengkap ya, dari kiri ke kanan. Contohnya seperti itu. Terus ada beberapa bidang studi yang berkaitan dengan citra tapi mempunyai tujuan berbeda. Contohnya adalah grafika komputer. Jadi kalau kita mau bikin film kartun, kita tidak bisa mengambil atau memfoto kuda Nil yang ada di alam luar sana ya, alam nyata, dan kemudian dimasukkan ke dalam film kartun. Kalau langkahnya seperti itu nanti hasilnya jelek sekali ya. Jadi kita harus membuat gambar kuda Nil menggunakan software yang ada di komputer ya, jadi secara detail agar hasil citranya bagus sekali. Jadi kalau ada 10 gambar hewan, berarti kita harus membuat 10 hewan di dalam komputer ya. Seperti itu. Ini contohnya ini ya. Jadi pabrik pembuatan mobil ya. Jadi sebelum membuat mobil harus digambar dulu dari tampak atas, depan, dan samping. Ini gambarnya nggak boleh sembarangan ya. Kalau gambarnya sembarangan nanti mobilnya tidak bisa digunakan atau tidak bisa jalan. Seperti itu. Contoh pengolahan citra yang digunakan tempat lain adalah perdagangan ya. Contohnya barcode yang ada di Indomaret atau Alfamart. Bidang militer adalah untuk mengenali pesawat musuh. Misalkan pesawat musuh ada di jarak 500 meter ya. Pesawatnya sama-sama F-16 ya, tapi kan kita nggak tahu itu pesawat musuh atau bukan. Menggunakan kamera yang ada di pesawat kita bisa mengetahui itu pesawat musuh atau tidak. Kalau kedokteran untuk mengenali foto janin bayi hasil USG, ketahuan nanti ya jadinya itu bayi cowok atau cewek. Seperti itu. Kalau biologi itu menggunakan mikroskop elektron untuk mengenali kromosom yang ada di tumbuhan misalkan, seperti itu.
kalau di bidang hiburan. Jadi kalau kita mengambil video menggunakan handycam mungkin filenya gede sekali ya. Nah itu harus kita mampatkan ya, tanpa mengurangi kualitasnya. Itu juga berhubungan dengan pengolahan citra. Terus geografi dan geologi, kita mengenali jenis batuan lewat foto udara ya. Kita ambil fotonya terus dikenali ya, batuan apa tuh. Kita ambil foto udara untuk mengenali dampak dari tsunami ya, seperti itu ya. Terus di bidang hukum, kita ambil sidik jari untuk mengenali ini nih buron atau bukan. Nah seperti itu ya, banyak sekali kegunaannya ya. Hasilnya bidang-bidangnya lebih dari ini ya, banyak sekali, tapi hanya ini yang saya tampilkan. Kemudian image processing. Image processingnya adalah subbagian dari sinyal processing dari gambar. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas gambar waktu dilihat oleh manusia dan menurut komputer ya. Jadi urutannya dari gambar masuk ke image processing dan menjadi gambar yang lebih baik. Nah contohnya seperti ini, kita ambil gambar yang contoh gambar di sebelah kiri ya, jadi jelek ya kualitasnya. Setelah diolah menggunakan image processing menjadi lebih bagus yang sebelah kanan. Nah seperti itu, jadi draw-nya hilang. Nah komputer grafik itu biasanya membuat gambar, kalau image processing memperbaiki dan memanipulasi, hasilnya bisa berupa sama atau gambar yang lain. Kalau computer vision itu adalah untuk menganalisis isi gambar. Ini hanya pengertian sedikit. Contohnya computer vision di dalam pengenalan pola seperti ini. Jadi kita ambil foto ya, terus nanti kita bisa mengenali di situ ada beberapa lampu lalu lintas, ada beberapa orang, dan ada beberapa mobil, dan ada beberapa truk ya. Nah seperti itu. Nah ini berguna sekali ya bagi masyarakat umum atau bagi itu ya, dinas perhubungan. Nah seperti itu. Contoh yang kedua dalam pengenalan pola adalah ini mata ya. Nah kita ambil matanya, nanti ketahuan ya, ini untuk misalkan matanya dikenali untuk membuka brankas atau pintu atau gimana. Nah itu seperti itu. Nah untuk proses-proses dalam computer vision itu ada beberapa langkah ya. Nah ini memperoleh atau mengakusisi citra digital ya. Jadi kita ambil dulu gambarnya, kemudian untuk memproses itu diperlukan teknik komputasi ya, atau untuk hitungan matematika ya, untuk mengidentifikasi data citranya. Itu bisa menggunakan software atau perhitungan manual ya. Biasanya kalau proses software bisa menggunakan itu ya, MATLAB. Nah seperti itu. Nah terus hasil citranya itu dianalisis dan diinterpretasikan ya. Nah, dianalisis hasilnya terus diinterpretasikan, itu maksudnya ditampilkan sudah sesuai atau belum yang diinginkan ya. Ya seperti tadi, lalu lampu lalu lintasnya ada berapa buah dan itu ya. Jadi kalau hasilnya tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan, berarti proses computer vision itu harus diulangi lagi dari awal karena tidak sesuai itu tujuannya. Jadi tujuannya seperti apa? Nah itu. Jadi kalau tujuannya ingin melakukan penjumlahan lampu lalu lintas yang ada di foto itu, jika jumlahnya salah berarti computer visionnya belum berhasil, harus dilakukan proses dari awal. Itu contohnya seperti itu. Nah jadi untuk latihan ya, coba Anda bikin ide baru ya, ide baru yang belum ada berkaitan dengan pengenalan pola. Contohnya seperti tadi yang gambaran foto lalu lintas itu ya. Yang berbeda bagi masyarakat itu mungkin lingkupnya bisa di lingkungan rumah Anda ya, atau di masyarakat sekitar, atau juga di instansi ya, atau juga di kampus Anda ya. Pokoknya Anda pilih salah satu ya yang mudah bagi Anda, ide baru ya. Nah, jadi belum ada. Nah nanti pertama ada gambarnya ya, gambarnya, fotonya, kemudian ada penjelasannya. Nah di dalam penjelasannya itu harus dijelaskan ya cara menggunakannya seperti apa ya. Kemudian kegunaannya itu untuk apa. Nah kegunaannya ini adalah tujuan utama dari pengenalan pola itu ya. Nah seperti itu. Nah terus idenya tidak boleh sama dengan temannya ya. Nah untuk ini Anda harus diskusi dengan teman sekelas. Jadi si Budi misalkan idenya apa, si Wati idenya apa, nah itu diskusi satu kelas. Jika idenya sudah ketemu semua, tidak ada yang sama, baru mulai dikerjakan. Nah seperti itu.
Kalau ada yang kurang jelas bisa tanya langsung ya ke saya ya, seperti itu. Ya, dikumpul lewat email ya, paling lambat Selasa 23 Maret ya. Jadi ada fotonya, terus ada penjelasannya lengkap ya. Nah, seperti itu. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan saya langsung ya. Ini untuk latihan Anda ya. Ya, butuh waktu lebih dari 1 hari kemungkinan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.